Jadi tujuan menikah dalam Islam itu sebenarnya kan tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi pada dasarnya ya kalau niatnya untuk beribadah ya otomatis semuanya akan berpasrah diri kepada Allah. Oke. Jadi tidak Kalau ada di dalam tujuan pernikahan itu bukan hanya satu istilahnya dalam Islam itu. Satu untuk beribadah, kedua untuk perbanyak keturunan, ketiga untuk memperbanyak persaudaraan. Nah itu salah satu, keempatnya untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Makanya Islam sangat menganjurkan untuk dalam hal menikah, dan hak-hak sebagai seorang wanita dalam Islam itu sudah ditentukan. Begitu pentingnya wanita dalam Islam, sehingga apabila satu kali saja seorang istilahnya tiga bulan saja seorang pria tidak menafkahi istrinya, maka itu sama saja dengan menjatuhkan talak. Itu udah ada taklid nikahnya dalam ijab kabul dalam Islam. Itu sangat dilindungi wanita. Itu saja dulu ya. Oke. Tadi dibilang karena banyak janda waktu itu ya, karena suaminya meninggal. Kalau dibilang gitu, banyak juga orang meninggal suaminya waktu itu. Kenapa cuma beberapa orang yang dipilih gitu? Ya, memangnya bisa semua. Itulah saya bilang gitu, Bang. Kalau secara ini nggak mungkin semua. Itulah waktu itu kan banyak teman-teman Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama gitu ya. Banyak teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Kan nggak mungkin semua lu kerjain sendiri gitu. Nggak ada hal semua itu bisa lu ambil sendiri, Bang Pilpahit gitu. Semua ada istilah kita mencontohkan, yang lain akan mengikuti gitu. Ya, semua orang sistemnya kayak gitu. Nggak bisa lu istilah, oh ya udahlah saya ambilin semua aja sebagai tanggung jawab gitu. Jadi gini Bang Pilpahit, kalau Anda mau nilainya secara benar-benar objektif gitu ya. Objektif, jangan istilahnya cuman nuansanya itu pingin gara-gara ini gini diungkit-ungkit gitu. Kita harus melihat nabi-nabi sebelumnya juga gitu ya. Nabi Daud, nabi yang lain. Kenapa yang diserang selalu kalau masalah pernikahan tuh Nabi Muhammad? Karena kan memang tujuannya nyerang Islam, bukan nyerang dengan karena masalah mereka itu. nggak diperintahkan untuk itu, bro, di kekristenan. Tapi siapa yang aku bilang dengar gitu? tadi ada saudara jiwaku bilang bahwa itu ibadah ya. Kalau memang itu ibadah, kenapa dibatasi sampai 4? Ibadah lebih banyak, ibadah kan lebih bagus. Itulah yang namanya ibadah itu selalu dibatasi menurut aturan Allah, Pilpahit. Jadi contoh ibadah dalam Islam itu ibadah maghrib itu 3 rakaat. Dalam subuh itu 2 rakaat. Apa karena begitu sangat berbaktinya kepada Allah, kita mengganti maghrib jadi 60 rakaat, subuh jadi 80 rakaat. Apakah itu menjadi ibadah? Itu bukan ibadah menurut agama Islam. Karena itu sudah melebihkan dari aturan Allah. Maka di situ bukan dikatakan sebagai ibadah. Maka hak-hak dalam hal menikah pun ketentuan Allah paling banyak maksimal itu 4. Itu pun dengan catatan. Makanya dalam Islam menikah itu adalah ibadah yang paling nikmat dalam Islam. Ibadah itu bahkan disunahkan malam Jumat itu untuk suami istri. Makanya di situ indahnya Islam itu, bahkan sebagai suami istri pun ibadah, menikah pun ibadah, makan pun ibadah. Semuanya dimulai dari niat awalnya. Semua didasar dari niat awalnya. Karena niatnya seorang muslim menikah untuk ibadah, apapun bekerja untuk ibadah. Makanya itu yang kadang-kadang orang sampai menafsirkan bahwa jihad begini-begini. Bukan. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, menikah pun termasuk ke dalam jihad. Sungguh-sungguh mengurus anak istri, itulah jihad. Jadi jangan sampai disalah tafsirkan ini itu. Itu enggak ada. Itu aja ya. Oke. Jadi Nabi diperbolehkan ibadah lebih banyak ya daripada saudara-saudara muslim. Itu kan sudah dijelaskan dalam hal ibadah. Iya, maksudku dari jawaban bro. Iya. Nabi diperbolehkan ibadah lebih banyak daripada saudara-saudara muslim, cuma 4. Itu bukan ibadah. Kalau Nabi Muhammad. Jadi dibilang ibadah gimana sih, bro? Gini, lu boleh. Ini kan lu mau bilang masalah nikah, Pilpahit kan. Jadi jangan istilahnya saya tahu kamu narasinya kemana gitu. Tadi bro jiwaku jiwa sehat ini dia bilang nikah itu ibadah, ya kan? Memang
Nikah itu Terus ada ibadah. salahnya apa Nah, dong, Bro? Nah, seandainya sekarang begini, Dulu dalam gini, zaman dulu tuh orang nikah malah lebih dari 4, Bang Pilpahit. Anda harus tahu narasinya itu dulu dibatasi tujuan 4, malah itu dibatasi, dikurangi gitu. Zaman dulu orang itu istrinya sampai berapa gitu. Coba Anda lihat kayak Daud, Salomo itu istrinya berapa gitu. Sampai 1000 bisa gitu. Mau 100 bisa, mau berapa juga bisa gitu. Ya, tapi apa tujuannya gitu. Istilahnya kayak perempuan itu mungkin kayak contoh Daud gitu sama Salomo. Saya rasa istrinya juga dia nggak kenal siapa itu ya, karena saking banyaknya dia juga mungkin lupa istrinya yang mana, istri yang ini yang istri yang mana gitu ya, saking banyaknya. Jadi memang dibatasi itu tujuannya supaya kamu memang maksimal gitu, kamu bisa berhubungan tuh sama 4 orang. Kalau lebih dari itu mungkin akan kamu yang akan kelabakan gitu ya. Jadi itu kamu yang kelabakan. Jadi gini, saya nggak mau istilahnya ini jadi debat kusir, karena nanti ujung-ujungnya saya tahu tipikal Pilpahit gitu. Saya tahu tipikal Pilpahit, nanti kalau kami bahas Yesus, nanti Anda akan wah marah-marah gitu ya. Jadi saya memutuskan ya udah gitu, kita dengar. Enggak, saya memutuskan kita cuma tanggapi jiwaku sehat tadi ngomong bahwa nikah itu ibadah. Apa iya, nggak masalah gitu? Jadi di kami semuanya itu ibadah, perbuatan baik itu ibadah. Contoh, kamu membantu mama kamu itu ibadah semua gitu. Semua yang kamu lakukan hal baik itu adalah ibadah. Ya, di Islam semua hal yang kamu lakukan baik itu adalah ibadah gitu. Jadi seperti itu. Ya, makanya pertanyaan saya tadi, kenapa ibadah dibatasi 4 gitu? Saya kalau kamu bertanya, saya mungkin udah cukup. Saya rasa karena saya akan ganti ke orang lain karena banyak orang gitu. Kita bukan lagi ngurusi Bang Pilpahit sendiri gitu, karena semua orang juga akan kebagian ngomong. Oke, silakan Bang Stefanus. Tadi lagi mantau, sekarang udah masuk balik. Terima kasih, sudah selesai. Satu box. Gimana pertanyaannya? Ikut nimbrung. Terima kasih. Pertanyaan spesifik. Jadi ini ada yang dari live chat bilang gitu ya. Kalau Daud sama Salomo raja, jadi dia boleh banyak selir gitu. Anda jangan lupa posisi Nabi Muhammad saat itu raja juga gitu. Cuman dia nggak mau ambil julukan raja. Kalau dia mau bilang dia raja juga boleh gitu. Semua orang anggap dia sebagai raja gitu kan. Bahkan kerajaan-kerajaan lain juga nganggap dia adalah raja. Yaitu kerajaan-kerajaan Bizantium juga bilangnya itu rajanya Arab gitu, rajanya Arab. Bahkan waktu Umar jadi raja, pelayannya Bizantium sampai waktu utusannya datang sampai terakhir meluk Islam karena terkejut gitu. Dia bilang, "Yo, saya baru pernah melihat orang yang jadi raja tapi hidupnya sangat humble gitu, sangat sederhana dan melayani." Karena setahu dia raja-rajanya di kerajaan-kerajaan dia dulu malah kalau yang jadi raja foya-foya lah, aneh-aneh gitu. Ini malah raja di Arab kok kayak gini gitu. Malah dia jemur pakaiannya sendiri, semuanya sendiri gitu. Ya, itu bedanya. Mungkin gini, Bang Stefanus, saya balikin aja gitu. Menurut Bang Stefanus ya, apa sih faedahnya gitu dengan istilahnya nggak boleh poligami tapi nggak boleh cerai juga gitu? Kan di Kristen nggak boleh cerai gitu. Kalau dipukulin pun itu gimana solusinya? Betul, terima kasih. Itu masalahnya di awal mula perjanjian nikah. Nikah itu janjinya apa? Suka dan duka. Kalau saya sudah sebagai orang tua sudah tidak bisa melayani, apa harus istri saya cari lain? Itu janjinya kan berkhianat dengan janjinya. Kalau istri saya keterak kendaraan, kakinya putus, sudah tidak bisa, apa saya buang? Saya cari yang lain lagi. Janji itu saya bukan buang, Bang. Poligami kan bukan buang. Poligami bukan buang, Oke, poligami. Maksud berarti saya kan ada harapan untuk mengambil yang lain, betul nggak? Betul. Dan itu saya mengkhianati janji saya. Ini bukan masalah istri saya. Ya, di Kristen memang ada janji nikah. Saya. Di Kristen itu saya memang harusnya ada janji merawat. Gitu. Betul. Terkopi ya sampai di sini ya. Kenapa saya? Cuman masalahnya memang saya belum nikah Kristen. Nikah kudus saya belum, masih nikah saya masih itu loh, istilahnya masih Islam. Tapi saya melihat kehidupan saya malah tertarik gitu loh. Istri saya bully kok demikian gitu. Kok masih gitu lah, saya menjadi tertarik dengan kekristenan. Dan anehnya saya memang mengalami jamaahnya sendiri itu yang tidak bisa diganggu gugat deh. Saya memang tidak belajar kekristenan sedemikian rupa. Saya mengalami kasihnya bahwa saya itu orang yang sangat berdosa, mafia gitu loh deh. Latar belakang mafia kok sampai Tuhan itu mau ya mengasihi saya lah, itu kan luar biasa bagi saya itu. Next, lanjut jadi pertanyaan. Yang tadi kayak kondisi tadi gitu. Anda merawat gitu. Kalau poligami kan bukan istilahnya Anda nggak merawat gitu. Ya Anda bukan nggak merawat. Contoh gini Bang Stefanus, Anda punya istri misalnya lumpuh, koma gitu nggak bisa bangun lagi, dan istilahnya mau nggak mau itu butuh perhatian lebih untuk Bang Stefanus ngurusi gitu.
dengan berpoligami Anda punya orang yang istilahnya bisa Anda andalkan untuk membantu juga. Misalnya Bang Stefanus dari istri pertama udah punya anak nih 2. Ya di satu sisi kan lu harus ngurus anak, lu harus cari nafkah, lu harus ngurusin istri yang udah lagi koma gitu. Dengan ada istri yang Betul kedua sekali, itu paham. secara tidak langsung Saya membantu Bang memahami. Stefanus juga. Memahami narasi panjenengan. Saya sangat memahami. Itu artinya saya tidak, kembali lagi, tidak mengkhianati istri saya, tapi mengkhianati janji saya kepada Tuhan. Itu Ya, loh ini masalahnya, bicara Kristen. vertikalnya itu loh, Ya, Dek. itu janji kan karena Masalahnya di Kristen, Bang. vertikal. Nggak, saya nggak lagi bicara karena janji itu gitu. Kalau di Islam kan itu nggak ada janji itu gitu, saya bilang. Kan secara manusiawi menurut Bang Stefanus gitu. Kita bicara nggak usah bawa agama dulu, nggak usah bawa agama Kristen, nggak usah bawa agama Islam. Jadi nggak bawa janji dua-dua agama. Tapi kita ngelihat kondisinya gitu, kalau terjadi hal seperti itu. Masalahnya gini, Dek. Paradigma manusia itu kan sudah telah jatuh dalam dosa. Yang sepertinya benar itu mungkin Itu dalam kacamata Tuhan nggak itu benar. paradigma Kristen, Pak. Paradigma manusia setelah Nggak, jatuh dalam toh. dosa itu Kita paradigma sama, toh, Kristen. Dek. Kita Nggak, pakai saya bilang gini, Bang parameter yang Stefanus. sama toh. Jangan dibawa dogma dulu gitu. Kita anggap kita sebagai manusia yang benar-benar ateis dulu. Jangan bawa agama gitu. Jangan bawa agama dulu. Kalau masalah manusia jatuh dalam dosa itu dogmanya Kristen gitu. Oke, kalau Nggak itu bisa, kita bro. Kita menjadi lagi orang yang diskusi tentang munafik. kekristenan kan. Oke, Cak, saya nanya sedikit. Benar kata ahli Julius ya. Sekarang ginilah sama Pak Stefanus seandainya ya. Pak Stefanus ya menikahi seorang istri. Istri Pak Stefanus ini tidak baik gitu. Bahkan dia tidak baik dengan ibunya Pak Stefanus. Kemudian dia suka berlaku yang tidak benar lah, hura-hura ya. Dan Langsung aja misalnya main serong gitu, ada selingkuhan. iya, nah gitu. Betul. Itu gimana Lanjut. Pak Stefanus nikah? Nah, gini, kita berusaha memenangkan. Itu yang Anda lakukan salah loh, Dik. Nah, kita gitu. Kan kita mengasihi, dari awal mengasihi istri kita. Itu yang Anda lakukan salah loh. Kita harus menjadi pemenang. Seperti saya lah. Ini saya Kalau sudah dia nggak mau, melakukan, Dik. kalau dia Kena. kan orang kan bisa betul sekali, tetap setia. gitu. Ini terjadi pada kehidupan saya loh, Dik. Ini kehidupan saya. Kenapa saya bisa dimenangkan oleh istri saya yang saya bully, saya serong, waduh, saya buat keset. Kenapa? Akhirnya kan saya tunduk. Pada akhirnya Tuhan yang berbicara, Dik. Kita tidak bisa lepas daripada Pak Julius, mohon Tuhan. Saya pelaku, Dik, ini dalam hal ini saya pelaku. Paham ya?